Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat iman dan takwa yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yang dijadikan sebagai panutan bagi umat sekarang. Apabila seseorang mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang selamat. Karena agama kita ini sudah jelas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi 73 golongan. Maka kata Rasulullah, sintani wa sab'ina fin nari wa wahidun fil jannah. 72 golongan, semua kata Rasulullah masuk neraka. Semua mereka masuk neraka. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat adalah al-jamaah. Al-jamaah. Kemudian sahabat bertanya, siapa jamaah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan yang dimaksud yang jamaah itu orang yang berkumpul-kumpul, tidak. Akan tetapi jamaah itu yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang bersatu dengan apa-apa yang ditetapkan, apa-apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan A, maka semua mengatakan A. Itu namanya jamaah, satu kesatuan. Tidak ada namanya perpecahan. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah al-jamaah itu adalah orang-orang yang senantiasa ma'ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang senantiasa mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa-apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Apabila di antara amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah dicoba-coba. Jangan pernah dicoba-coba. Karena agama ini bukan agama yang datangnya dari nenek moyang kita. Agama ini adalah agama datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah benar-benar jelas, tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambah. Maka di sini disebutkan ada kalau ditambah dinamakan bid'ah dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman yang kedua, rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah dalil, ada 4 dalil yang menunjukkan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Fatir ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilul malaikah rusulan uli ajnihatin
masna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah alam yang gaib. Alam yang gaib yang tidak pernah kita ketahui. Yang tidak pernah kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, menciptakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu dari apa, anak-anak? Dari tanah? Masya Allah, dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya dari cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat-malaikatnya untuk taat dan tunduk kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dari mereka memiliki tugas masing-masing. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka semua itu memiliki tugas masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuknya. Di antaranya tugas mereka yang kita ketahui, malaikat Jibril. Ini adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan hanya sekedar menyampaikan Al-Quran saja. Jadi dijadikan sebagai malaikat yang paling mulia di malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan mengemban wahyu. Ia menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Ini tugas para malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israfil ditugas sebagai peniup sangkakala. Di samping itu ia adalah salah satu malaikat pemikul arsy. Malaikat Israfil itu, Pak, ternyata pemikul arsy juga. Mungkin pada saat hari kebangkitan, hari kiamat, ditugas lain dia suruh meniup sangkakala. Tapi saat ini malaikat Israfil ditugas untuk memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jundullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang untuk melawan jundullah, tentaranya Allah, tidak akan bisa. Kemudian malaikat yang ketiga yaitu malaikat Mikail yang ditugas mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan, yang menurunkan hujan. Semuanya itu datangnya dari Allah, tapi diperintahkan oleh Allah kepada malaikatnya, yaitu malaikat Mikail. Jadi ketiga malaikat ini bertugas mengurus kehidupan kita. Ketiga malaikat ini ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus kehidupan kita. Jibril bertugas menyampaikan wahyu yang mengandung kehidupan dan mati, yang mengandung kehidupan hati. Kemudian Mikail, pembagi hujan dan tumbuh-tumbuhan, yang merupakan kehidupan bumi. Kemudian Israfil yang bertugas sebagai peniup sangkakala, yang menghidupkan orang-orang pada hari kebangkitan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu selalu bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dalam doa iftitahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, beliau selalu mengucapkan, ya Allah Tuhan malaikat Jibril, ya Allah Tuhan malaikatnya Mikail, ya Allah Tuhan malaikatnya Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan hukum di antara hamba-hambaku terkait dengan apa yang mereka perselisihkan. Karena itu tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan dengan seizinmu,
sesungguhnya engkau menunjukkan orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Dan ini merupakan doa yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lailnya dengan bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mengetahui bahwa di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain ada yang ditugaskan sebagai pencabut nyawa atau pencabut nyawa manusia dari setiap pemilik jiwa. Mereka adalah malaikat maut. Tapi ada juga yang mengatakan dia malaikat Israel. Tapi ini tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan malaikat Israel, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala ada 3 ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa nama malaikat itu cuma malaikat maut saja. Tidak ada namanya malaikat Israel. Sebagaimana di dalam surat As-Sajdah ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa, kalian akan mematikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, tapi disebutkan di situ malaikat maut di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Maka tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat di atas, karena para malaikat pencabut nyawa, jika malaikat maut mencabut nyawa di jasad, maka di sisinya ada malaikat-malaikat lain, maksudnya mendampingi malaikat maut. Kalau secara logikanya orang-orang yang sedang teka-teki nih Pak, bagaimana caranya malaikat maut, semisal ada yang mati di sini, bagaimana dia sampai ke Jawa, ada yang mati lagi di Jawa, ada yang mati di sana lagi. Ini seakan-akan malaikat maut sendiri. Malaikat maut itu ada yang mendampinginya Pak. Jangankan malaikat ya, kita saja atau bapak atau seorang ustadz atau ada seorang presiden, ada pendampingnya. Bukan presiden yang bertugas sendiri-sendiri, tidak. Ada yang ditugaskan, tapi atas perintah presiden. Begitu pula malaikat. Malaikat maut ada teman-temannya, ada yang mendampinginya. Jika ada yang bersangkutan termasuk penghuni surga, maka para malaikat tersebut membawa minyak wangi-wangian dan kafan dari surga. Semisal ada yang orang yang beriman meninggal dunia, maka malaikat yang lain, maksudnya yang mendampingi malaikat maut ini, meminta kepada malaikat penjaga surga untuk membawa kain kafan dari surga dan membawa wangi-wangian kepada jasad yang beragama Islam, maksudnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil ruh yang baik tersebut dan meletakkannya di kafan tersebut. Lalu mereka naik membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, catatlah kitab hambaku ini di liyin, tempat tinggi dalam surga. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah suruh mencatat. Bagi orang-orang yang beriman, Allah perintahkan malaikatnya untuk suruh dicatat. Hambaku yang beriman kepada kata Allah Subhanahu wa taala, catat dia di posisi tempat tinggi dalam surga dan kembalikan ia ke bumi. Setelah dicatat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya lagi untuk suruh diturunkan ke bumi kembali. Kemudian lalu ruh tersebut kembali ke jasadnya untuk menghadapi ujian yang seperti kita dengar. Ketika kita meninggal dunia, maka ada 4 pertanyaan. Pernah kita dengar Pak ya? Masya Allah, Abang Ai sudah, belum saya sebutkan, sudah disebutkan sama dia. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dan seterusnya. Jika mayit tersebut bukan seorang mukmin, ini jika mayit tersebut bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, maka malaikat maut turun diiringi para malaikat yang membawa minyak busuk dan kafan dari neraka. Jika mayit ini
adalah mayit yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut diiringi oleh teman-temannya. Diiringi oleh teman-temannya dan membawa kain kafan dari neraka, minyak wangi yang baunya busuk, bukan minyak wangi ya, minyak busuk. Kemudian mereka mengambil nyawanya dan meletakkannya di kafan tersebut. Ini sudah dikafani, kita nampak di dunia toh, pakai kain putih. Tapi ada lagi kain kafan yang dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mengkafani orang-orang yang tidak beriman ini. Kemudian membawanya naik ke langit. Perhatikan, ini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah naik ke langit, di langit pertama ditutup. Tidak bisa naik, Pak. Kan sudah jelas di dalam Al-Qur'an, orang yang menyombongkan diri, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kan mereka kan termasuk orang-orang yang sombong. Dan Allah sudah sebutkan tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. La taftahu abwabus sama, kata Allah. La taftahu abwabus sama wala yadkhilunal jannah, dan tidak akan masuk surga. Tidak dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk surga. Apa kata Allah? Hatta yalijal jamalu fi thamil khiyat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampai unta masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin, Pak. Itu bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pasti, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, pasti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, terutama orang-orang kafir, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah penghuni neraka. Kemudian apa selanjutnya? Hum fiha khalidun, dan mereka kekal. Masya Allah, kekal, Pak. Kekal itu ketika Allah nyebut kekal itu tidak ada ampunan lagi, Pak. Kekal sudah. Semoga kita terhindar dari perkara-perkara yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyawanya yang tidak beriman ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala langit-langitnya. Pintu-pintu langit akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapannya Allah campakkan dia ke bumi, langsung kayak dijatuhkan gitu, Pak. Dari langit Allah Subhanahu wa taala langsung dijatuhkan ke bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Masya Allah, Pak. Ini orang-orang yang tidak beriman ini, Pak. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan dari langit, Pak. Bayangkan. Dijatuhkan dari langit, bukan hanya sekadar jatuh, disambar lagi oleh burung-burung. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, dan diterbangkan oleh angin ke tempat yang paling jauh. Ini dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah kitab hambaku ini di Sijjin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keselamatan. Allah suruh tulis ini di tempat yang tertinggi, tapi neraka paling bawah berarti, Pak. Paling neraka yang paling bawah. Kemudian selanjutnya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut bertugas mengambil nyawa dari malaikat maut. Jika dia telah mencabutnya, maka malaikat mautlah yang secara langsung mencabut nyawa. Semisal bodyguard malaikat maut berhalangan, maka malaikat maut sendiri yang mencabutnya.
dia sendiri yang melakukannya. Secara langsung mencabut nyawa tersebut. Jadi tidak ada pertentangan, dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya Allah lah yang mewafatkan mayat tersebut, mewafatkan manusia tersebut. Kemudian di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala ada juga yang berkeliling di muka bumi ini mencari halaqah zikir, halaqah Al-Qur'an. Jika mereka menemukan halaqah zikir dan ilmu, maka mereka pun ikut duduk bersama orang-orang yang melakukan zikir, melakukan halaqah Al-Qur'an, melakukan pengajian seperti ini. Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut duduk bersama kita. Sebagaimana halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul-kumpul di masjid bersama sahabatnya, siapa yang datang kira-kira? Malaikat Jibril yang datang kepada halaqahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak ada yang tahu pada saat itu. Ikut campur, maksudnya ikut menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian malaikat Jibril keluar dan Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Maka para sahabat tidak tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah Jibril. Masya Allah, malaikat ini bisa berubah juga Pak ya, jadi manusia. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala turun dan ikut bersama orang-orang yang berzikir, ikut-ikut halaqah Al-Quran, ikut-ikut pengajian. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut bersama kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Hadis ini sudah masyhur di telinga kita. Suatu kaum yang berkumpul di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, dan mereka sering mengajarkan Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajar lah istilahnya, saling mempelajari. Wa ghasyat wa haffathumul malaikah, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan menjaga kita di saat kita melakukan pengajian-pengajian atau berzikir atau halaqah Al-Qur'an atau mempelajari Al-Quran. Adapun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencatat amal manusia. Di dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh terhadap kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi amal perbuatan kalian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang mencatat amal perbuatan keburukan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian di ayat Kahf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu kata pun yang diucapkan melainkan di sisinya malaikat mengawasi yang selalu siap mencatatnya. Apapun yang keluar dari lisan kita, baik itu hanya sekedar rintihan, merengek istilahnya, rintihan. Ini terjadi pada Imam Ahmad. Baik itu hanya sekedar rintihan, itu akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya anak-anakku, kalau berkata-kata itu tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh. Sudah belajar hadisnya, al-kalimatut thayyibah apa? Shadaqatun. Perkataan yang baik itu sedekah. Jadi perkataan yang buruk itu bukan sedekah tapi dosa. Jangan sampai dilakukan. Maka di sini adalah salah satu seseorang sahabat dari murid Imam Ahmad datang menjenguk beliau yang sedang sakit.
Dia melihat beliau merintih karena kesakitan, dan dia berkata, "Wahai Abu Abdullah," maksudnya wahai Imam Ahmad, "Anda merintih sedangkan engkau berkata sesungguhnya malaikat menulis sampai rintihan orang sakit." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang pengawas yang selalu siap mencatat. Maka pada saat itu Imam Ahmad pun bersabar dan berhenti dalam rintihannya. Masya Allah. Maka hati-hati dalam berucap, apalagi sampai mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kata Rasulullah, "Qul khair aw liyasmut." Faqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau sing bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Adapun malaikat yang bergiliran menjaga anak cucu Nabi Adam di malam dan siang hari, ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi ini dan di belakangnya." Maksudnya di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kita ada malaikat, di depan kita ada malaikat, di kiri kanan kita ada malaikat Allah. Jadi saat-saat sendiri jangan merasa tidak ada yang mengawasi. Hati-hati. Santriku, jangan mentang-mentang di pesantren sing ada ustad, terus ngumpet-ngumpet pas puasa makan. Jangan. Sudah tahu ini ya, ada yang mengawasi kita. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Dan para bapak-bapak juga, ibu-ibu, jangan ngumpet-ngumpet. Semisal ada sesuatu yang mengganjal di hati, sampaikan, diselesaikan bersama, biar terasa damai dalam kehidupan ini. Adapun para malaikat yang ruku dan sujud, ini ada lagi. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ruku dan sujud saja. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruku dan sujud kepada Allah di langitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Langit berderit dan ia memang pantas untuk berderit." Sebagaimana halnya unta yang diikat dengan barang-barang banyak, kita tarik. Saking istilahnya sempit gitu, Pak. Keras. Penuh istilah, penuh langit. Maka disebutkan oleh Rasulullah bahwa langit berderit. Langit berderit dan ia memang pantas untuk berderit. Tidak ada tempat yang lebarnya 4 jari darinya kecuali padanya terhadap malaikat yang berdiri atau ruku atau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di langit hingga sana, Pak, di langit ke-7 itu malaikat Allah Subhanahu wa taala lagi bersujud, lagi ruku, dan ada yang berdiri. Bahkan kata Rasulullah 4 jari pun saking banyaknya itu tidak masuk, Pak. Saking banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Baitul Ma'mur yang beliau lewati pada waktu Isra wal Mi'raj. Kemudian beliau bersabda tentangnya, ia dikelilingi atau beliau bersabda ia dimasuki 70.000 malaikat setiap harinya, kemudian mereka tidak akan kembali lagi kepadanya karena itu adalah kali terakhir bagi mereka. Masya Allah, Baitul Ma'mur yang di langit ke-7 ini, Pak, yang di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini dimasuki setiap harinya 70.000 malaikat setiap hari, dan itu berganti, Pak. Malaikat semisal yang masuk ini fulan A, contoh, fulan A yang masuk hari ini, maka besok berganti dengan fulan B, dan jumlahnya tidak sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 70.000 malaikat setiap harinya berganti, dan orang yang datang, malaikat yang datang itu yang 70.000 ini, itu tidak
akan mendatangi dan itu terakhir kalinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan besok berganti lagi 70.000 malaikat lagi. Besoknya lagi 70.000 malaikat lagi. Bagaimana sampai sekarang? Masya Allah, malaikat Allah ini luar biasa banyaknya, Pak. Ini mengunjungi Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7. Maknanya adalah bahwa setiap hari Baitul Ma'mur dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Selain yang mengunjunginya kemarin, mereka tidak akan kembali kepadanya selama-lamanya. Kata Rasulullah, mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Cuma satu kali aja menjenguk Baitul Ma'mur. Selama-lamanya tidak akan kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang malaikat yang lain selain mereka. Ini menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada yang mengetahui tentang Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Ini dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-31. Mungkin pembahasan selanjutnya, Pak, kita cukupkan ya. Sudah sebentar lagi mau Isya dan mungkin ada yang batal. Segera wudu bagi santri-santriku, jangan sampai terlambat. Usahakan di shop pertama, jangan banyak menunda-nunda waktu. Kita cukupkan pengajian ini, Pak. Semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang disampaikan dan bisa kita mengamalkannya kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat yang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.